Jadi ibu pasti banyak banget tantangannya. Semua moms pasti setuju. Coba aku mau nanya nih tamu aku hari ini, Zivana Leticia, apa yang paling menantang selama menjalani kehidupan jadi ibu hampir 5 tahun? Wow, benar-benar. Apakah masa menyusui atau masa-masa balita, toddler, terrible two? Banyak lah ya, 5 tahun tuh udah banyak loh. Semua menantang ya. Ya kan? Semuanya tuh ada tantangannya masing-masing. Betul. Seru sih. Apa yang paling menantang? Tapi yang paling kayaknya periode menyusui sih. Kenapa? Karena harus melawan ego kitanya pengen berkarya juga di luar, tapi satu sisi punya tanggung jawab baru gitu. Tapi di sisi lain pengen gizi penuh untuk anak. Dilemanya tiap hari. Selamat datang, kita berjumpa lagi di Moms Talk edisi kali ini. Untuk Moms of the Month kita ada Zivana Leticia. Ini ibu yang memiliki 3 anak. Si abang Ryoji. Nomor 2 si Princess Kimora. Dan ada Kanaya. Punya anak kembar sama punya 1 anak laki-laki yang usianya balita. Pasti meriah banget. Akan kita obrolin di Moms Talk kali ini. Zivana, apa kabar? Baik dong Mbak Enji. Seru gak? How are you? Kan good, seru nggak? Kehidupanmu sekarang. Satu helaan nafas cukup mewakilkan ya. Roller coaster life deh Mbak Enji pokoknya. Pastikan. Nah, Zi, kamu Putri Indonesia tahun 2008, Miss Universe 2009 berarti ya. Sekarang statusnya ibu 3 anak. Apa yang paling kamu rasain perubahannya yang paling gini nih gitu loh ya kan? Maksud tapi kan karena aku yakin di saat kita growing up, kita udah mulai menuju ke mau menikah, pasti kan habis itu punya anak ya kan. Itu kan pasti kita udah mulai ada bayangan-bayangannya. Tapi apa yang Zizi nggak nyangka, gini ya perubahannya ya? Wah, itu pas anak pertama sih. Makanya gitu. di anak pertama tuh aku lumayan lama ngalamin baby blues karena kaget banget gitu. Emang sih udah belajar teorinya ya punya anak nanti bakal menyusui ini tuh. Aku pikir tuh itu akan dengan natural seperti itu. Ternyata teori udah di tangan nih ya. Teori ini kirain udah lulus gitu. Ternyata loh, kok kenyataannya beda banget gitu ya. Ada yang namanya bingung puting lah, ada yang nanti bayinya, bayi itu nggak langsung bisa nyusuin ya, kitanya belajar kan juga, natural gitu ya. Kirain natural gitu, udah gitu drama ASI kurang, ina itu, aduh pokoknya bagian itu sih kalau nginget-nginget pas zaman anak pertama tuh rasanya susah banget gitu, tapi ya udah. Ya gitu struggle-nya tuh day by day gitu jadinya. Nah begitu punya anak kedua, tantangan menyusui masih ada? Masih, karena ternyata double. Nyusuinnya bareng. Yes, bener. Nah itu gimana tuh Zi? Kalau nyusuin kembar ya Mbak Inji, jadi aku juga learning by doing sih. Karena sejujurnya nggak expect sama sekali, karena aku nggak program kan anak kembar. Jadi ya udah semacam buy one get one. Soalnya kan ya ternyata gen kembarnya di keluarga Zizi itu kenceng ternyata. Iya. Tapi begitu, karena kedetek kembar tuh nggak dari awal Mbak Enji. Jadi udah sebulan pertama, 1, tiba-tiba di bulan berikutnya pas ke dokter lagi, baru ngecek, loh kok ada 2 gitu. Jadi agak kaget juga. Nah pas nyusuin, ya udah belajar berbagai macam posisi untuk menyusui aja. Dan ternyata bisa gitu, ternyata amazingly bisa. Gitu. Seru-seru aja ternyata ya, bisa kok aku jalani, bisa aku lalui. Walaupun aku sempat lihat kan waktu itu karena pertama kali menyusui 2 anak sekaligus, sempat yang satu nggak kekejar gitu kan, untuk asupan berat badannya nggak kekejar. Nah itu juga tantangan tersendiri pastinya sih. Iya banget, apalagi ternyata 2 anak ini. Dan satu yang aku pelajarin lagi gitu ya, aku pikir anak kembar itu lahir ya mereka akan sama semuanya, pola tidur, pola makan, pokoknya muka sama gitu. Lah ternyata beda banget, yang satu nyusuinnya lebih kenceng, yang satu pengennya lebih suka tidur gitu, yang satu bangunnya jam segini, satu bangunnya jam segini, beda-beda, ibunya nggak tidur jadinya ya. Lupa gimana? Itu tantangan tersendiri ya. Iya. Nah ini si kembar Kimi dan Kana ini ulang tahun bulan November. Ya kan, terus udah gitu kakak juga abang Ryoji juga bulan November. Bener. Aku tahu banget menjadi orang tua salah satu yang menyenangkan adalah menyiapkan acara ulang tahun buat anak-anak, bener kan? Iya, ada persiapan apa nih? Ini kan ulang tahun pertama
Kimi dan Kana kan. Oh iya udah bentar lagi ya November, aduh. Kayaknya nggak mau terima banget udah cepet Iya 1 kan? tahun gitu. Belum ada sih Mbak Inji sejujurnya, jadi masih kalau si kakaknya udah request nih dia mau tema tertentu, dia lagi suka banget nonton Pocoyo. Jadi jadi temanya harus Pocoyo. Maunya Pocoyo. Kalau si bayi-bayi kayaknya ngikut aja ya. Iya. Itu mamanya yang nentuin, mohon maaf ibu yang nentuin ya. Iya, jadi ya tim hore aja. Apalagi maksudku masih kayak suasana pandemi gini masih agak mikir-mikir juga gitu loh Mbak kalau mau bikin acara yang gimana-gimana banget. Nah ini kan jarak usianya Kimi Kana tuh 2 tuh. Ryoji 4 mau 5 tahun. Mau ya 5 kan? Jadi tahun. nanti si kembar mau ulang tahun pertama, abangnya ulang tahun ke-5. Iya. Gak terlalu jauh dong itu, apalagi Zizi punya anak kembar. Kayaknya kalau aku nanya repot nggak? Aku ditonjok nih sama Zizi. Enggak, gitu jawabannya. Keseruannya seperti apa? Kita pakai bahasa Keseruan Inggris ya. ya, Keseruannya oke. seperti apa tuh? Keseruannya sebenarnya sih sesuai plan sih Mbak. Aku emang pengen banget punya anak kedua tuh jaraknya 4 tahun gitu. Jadi kayaknya secara mental akunya juga udah siap gitu. Suamiku juga udah siap. Kita berdua udah lebih ready lah gitu menghadapi anak kedua, dan dikasih anak kembar, alhamdulillah ya ternyata kita udah ready gitu. Oke gitu, dengan segala huru-haranya di rumah, seru-serunya. Dan ternyata si abangnya ini yang kita pikir bakal jadi wah pasti ini susah nih, jealous atau misalnya malah bikin ribut segala macam, ternyata dia suportif banget, dia membantu banget, dia tuh pengen banget bantuin. Misalnya Kana nangis, ibu Kana sendirian kasihan, dia langsung pegangin gitu, ibu Kimi nangis, Kimi copot bandonya, dia repot, dia ikutan repot gitu di rumah. Banget, jadi dibantuin sebenarnya sama abang ya. Iya, jadi ya untungnya dia juga jadi ngelatih maksudnya dia jadi sekarang udah punya adik yang tadinya dia jadi anak tunggal selama 4 tahun gitu, sekarang dia harus bisa mulai belajar berbagi. Nah, aku mau nanya sama Zizi tentang kehidupan Zizi dulu sebagai Putri Indonesia, kan seru dong. Dapat kesempatan juga untuk Miss Universe, ya kan, mewakili Indonesia, terus bertugas selama setahun sebagai Putri Indonesia gitu. Banyak banget kesibukan yang Zizi jalani dan hal-hal baru yang Zizi dapetin. Aku mau nanya, seruan mana selama menjadi ibu 3 anak? Aduh ya ampun, serunya beda kali ya. Ya kan? Jadi ini tuh kayak dua fase hidup yang berbeda, dan dua-duanya aku enjoy banget sih Mbak Enji. Jadi ya alhamdulillah aja bisa dikasih kesempatan untuk ngerasain jumpalitannya hidup kayak gini gitu. Karena kalau misalnya memang sih sekarang aku juga masih banyak galaunya, kadang aduh pengen kerja di luar, pengen ketemu orang, kangen gitu. Dinamika kerja kayak gini kan seru banget, kayak it's my life juga gitu. Tiba-tiba sekarang harus stuck di rumah nyusuin si kembar segala macam, tapi diingat-ingat lagi ini nggak lama kok gitu. Ini momen ini cuma sebentar, jadi ya udah aku mau nikmatin, embrace the present moment aja dulu lah. Semuanya ada waktunya kok, ya kan. Ini lagi momennya bersama anak-anak nih, ya kan. Benar-benar setuju banget. Tapi kan sebenarnya Zizi juga bukan yang nggak ngapa-ngapain juga kan. Kamu kan juga aktif di program sosial juga kan. Program Kita Juara, kegiatan sosial yang Zizi jalanin. Mungkin cerita dulu kali sama moms yang menyaksikan Momstock kita. Program Kita Juara tuh apa sih, Zi? Nah, jadi sebenarnya program Kita Juara tuh lebih ke ini sih Mbak Enji. Jadi aku punya passion lain di bidang coaching gitu. Jadi aku selalu suka yang namanya edukasi, empowering women terutama. Nah, Kita Juara ini adalah sebuah wadah yang aku create sendiri supaya aku bisa menyalurkan itu gitu. Jadi aku buka kelas-kelas public speaking di situ. Seru. Untuk personal branding buat perempuan-perempuan muda yang banyak yang belum nikah, terus untuk ngisi-ngisi training, seminar gitu-gitu sih Mbak. Jadi emang tujuannya supaya kita bisa menjadi juara untuk diri sendiri gitu. No matter what life throws at you lah intinya. Jadi ya biar kita juga tetap bisa berdaya di stage usia dan fase hidup manapun. Iya benar, cakep banget tuh. Karena kita jadi ibu bukan berarti merenggut kehidupan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak punya kegiatan, kita nggak punya aktivitas yang membuat kita merasa berharga. Banyak kok hal-hal yang bisa kita lakukan yang bisa membuat kita akan merasa berharga juga. Dan kayaknya, gue tuh keren ya gitu kan. Bergumam dalam hati aja gitu. Benar, itu penting. Iya kan, setuju kan. Nah Zi, aku mau nanya juga nih. Pernah ngalamin yang namanya body shaming nggak? Karena kan kita tahu ya, ini kayaknya moms body shaming, mom shaming itu tuh aduh erat banget gitu kan ya. Kamu pernah ngalamin nggak sih mom shaming dan waktu itu what did you do? Apa yang kamu lakukan di saat kamu mengalami yang namanya mom shaming? Mom shaming tuh banyak loh, mulai dari kalau anaknya tuh jangan digendong begitu gitu kan ya, atau ih kok dikasih
makan itu kan masih kecil gitu. Nah itu gimana tuh Zi? Mom shaming ya, mom shaming kalau dari teman-teman sih malah enggak loh sebenarnya gitu, karena ya mungkin mereka juga udah mulai jadi ibu, jadi kita udah sama-sama ngerti gitu. Tapi lebih justru dari keluarga, karena misalnya ibu atau mertua atau keluarga lah, tante-tante gitu yang datang-datang kayak ini kok gini sih, kok gini, kok gini, kok gitu gitu. Ya tapi ya aku coba ya udah maklumin aja gitu, ya udah jawab aja, jadi nggak dianggap baper gitulah, jadi nggak usah dianggap perasaan, karena mungkin tujuan mereka juga nggak pengen mom shaming gitu, cuma pengen nanya tapi nggak sadar, aduh agak nyelekit nih bener gitu. Tapi kalau dari netizen sendiri tuh suka ya komentar-komentar netizen gitu komentar netizen. Komentar netizen, alhamdulillah netizenku kayaknya baik-baik deh. Baik-baik aja, jadi aman-aman aja ya. Aman-aman aja sih. Malah yang suka mom shaming tuh sebetulnya diri aku sendiri, Mbak Enji. Masa? Beneran, secara ini I still need to work on it sih. Kadang kalau lagi ngaca kayak, duh badan kayak gini banget sih gitu. Jadi emang senangnya ngelihat, kalau ngaca kan senangnya kayak langsing kurus gitu, itu kan yang ada di image kita sebenarnya. Iya, emang pengennya balik kayak gitu. Jadi yang sering gak nerima diri aku sendiri tuh kadang-kadang aku juga gitu. Jadi kadang suamiku kayak, udahlah kamu tuh udah punya anak nggak apa-apa. Iya tapi kan sebel banget di perut gini. Tapi ya gitu jadi pecut buat aku sendiri juga. Oke, aku harus olahraga gitu. So it's a positive critic for myself lah sebenarnya. Oke. Ini berarti kita juga ingin ngobrolin nih soal self love. Ini kan kita tahu ya, self love itu tuh sekarang tuh satu yang memang sering disebut-sebut, sering diajarkan kepada para moms juga. Ya kan, ini kan part of empowering dan juga kita merasa berdaya adalah kita menyayangi diri kita sendiri kan. Ya, Zi, kamu definisi self love buat kamu gimana Zi? Self love buat aku ya, self love buat aku tuh di saat aku bisa ngerasa seutuhnya percaya diri dengan diriku sendiri. Itu aku artinya udah memberikan yang terbaik buat diriku. Misalnya aku ngerasa sekarang berat badanku belum balik nih ke berat badan sebelum hamil, dan aku ngerasa nggak pede jadi nggak nyaman. Itu artinya bukan self love buat aku gitu. Mungkin buat orang lain, udahlah aku self love, aku nerima berat badanku udah segini nggak apa-apa gitu. Dan buat aku malah enggak, aku malah jadi kesel gitu, kayak aku sebenarnya bisa loh olahraga, bisa loh makannya diatur gitu, tapi aku nggak mau melakukan itu, akunya males misalnya. Nah aku seneng kalau aku berusaha yang terbaik buat diriku, aku lihat hasilnya, aku jadi pede. Nah itu that's self love. Jadi sebenarnya banyak juga orang yang suka kebablasan ya dengan self love ini sendiri. Benar banget. Jadi kayak apa ya? Mungkin hati-hati juga bedanya self love sama jadi apa ya, mungkin bablas gitu, jadi kayak ada batasannya gitu kan ya. Ya terutama misalnya yang tergampang masalah berat badan gitu. Jadi ya udah deh nggak apa-apa deh, jadi di bawah payung self love akhirnya memaklumi gitu, padahal sebetulnya kita masih bisa kok berusaha dikit lagi. Bener banget. Nah kalau kita ngomongin juga soal moms itu harus punya yang namanya me time. Ini kita pokoknya ngobrolin seputar kehidupan ibu ya, seputar kehidupan sebagai moms. Me time ala Zizi itu gimana Zi? Like, kamu kan punya anak kembar, aduh lucu banget lagi Kimi dan Kana ini. Dan pasti kan mereka membutuhkan perhatian ekstra, plus jangan lupa juga abang kan pasti lagi, Riozi kan ini kan umurnya kan lagi yang umur-umur yang juga butuh perhatian kan. Banget, iya. Nah ini gimana Zi me time? Karena kan ibu butuh me time, setuju gak sih? Butuh, setuju banget. Tapi me time zaman single sama me time setelah punya anak jadi agak beda ya Mbak Enji. Ya bener gak sih? Kayaknya tuh dulu kalau pas single tuh me time sama dengan kayak aku traveling ke Bali, terus bisa ngopi-ngopi cantik di kafe, memandang pantai, itu kayak absolute me time gitu. Tapi kalau sekarang tuh me time tuh bener-bener simple banget. Kayak bisa ngeluangin setengah jam di pagi hari tanpa distraction gitu. Cuma mau nikmatin apa yang aku suka. Misalnya aku paling suka kalau ya udah aku ngopi sendiri pagi-pagi sambil kayak baca-baca berita, ambil dengerin lagu musik jazz pagi-pagi, nggak ada distraction. Aku bisa fokus on myself sama kayak mau ngapain ya hari ini, itu kayak planning things ahead gitu. Itu tuh me time buat aku udah. Karena setelah setengah jam biasanya udah mulai oh iya benar juga sih. Jadi terus tapi cukup gitu, tapi cukup. Oke, I feel content, dan aku rasa me time yang penting kita ngerasa konten. Nggak perlu harus ada di Bali atau di luar negeri gimana gitu ya. Mungkin karena balik lagi kayak tadi Zizi bilang bahwa ini kan semua lagi dinikmatin masanya ini nih. Ya kan, masa dimana aku bisa sama anak-anak menyusui dan mengasihi mereka gitu kan. Ntar akan ada waktunya kok dimana mereka juga udah nggak segitunya nempel lagi sama aku gitu kan. Karena mungkin udah bisa mungkin udah sekolah gitu kan. Jadi ini bener-bener Zizi nikmatin banget ya. Jadi mungkin aku lebih apa ya Mbak Enji,
I redefine the meaning of me time gitu. Jadi yang tadinya me time-nya tuh harus gimana banget, sekarang me time tuh ya udah kayak gitu aja, simple aja. Karena kalau nggak diromanticize si rutinnya gitu, nggak ada waktunya sih emang. Iya sih. Ya udah, jadi harus diterima dulu gitu, diterima dulu, dinikmatin, diromantisasi aja. Momen ngopi pagi hari tuh jadi kayak aduh enak banget. Iya, bener. Iya sih, nggak perlu yang ribet-ribet banget kok. Iya, ya sekarang udahlah lupain aja. Zi, aku mau nanya deh. Pasti dalam hidup Zizi pasti kan kita semua lah sebenarnya, bukan cuma Zizi. Aku juga, Moms juga. Pasti kita punya konsep segala sesuatu yang ideal tuh seperti apa. Misalnya di saat kita baru menjadi istri, biasanya tuh kalau ada satu dia mulai istri tuh ya, istri yang ideal tuh buat aku seperti ini loh. Nah, kalau ibu yang ideal di saat Zizi udah menjalankan peran sebagai ibu, ini seperti apa Zi? Ibu yang ideal buat Zizi. Ibu yang ideal ya, kayaknya setelah aku jalanin, ibu yang ideal itu ibu yang ada dan hadir ketika anak-anaknya membutuhkan. Oke. Itu aja sih sebenarnya ternyata. Iya, ternyata nggak sih, ternyata nggak ribet gitu. Bukan ibu yang harus pintar masak, ibu yang bisa menjahit, ibu yang bisa antar jemput anak, nggak gitu juga. Karena mungkin kalau kita pikir kita tuh udah aku akan masak tiap hari untuk anakku karena this is my love for my kids. Tapi anaknya mungkin ngerasa ya biasa aja, itu emang udah kewajibanmu Mam gitu misalnya. Ya, akhirnya jadi nggak berasa gitu loh yang mau kita sampein ke mereka, akhirnya nggak berasa. Tapi ternyata mereka cuma kayak misalnya anakku nih Yoji, dia seneng banget kalau aku bisa main sama dia, nggak usah lama-lama, main 15 menit, tapi aku bener-bener jadi superhero bareng sama dia gitu. Ikutan pakai jubah, ikutan kejar-kejaran, aku jadi monster, dia jadi pahlawannya, terus aku ketembak gitu kayak gitu. Itu dia happy banget ternyata. Iya, sederhana ya. Sederhana banget. Jadi yang bikin ribet tuh kadang-kadang kita sendiri juga sih. Bener, balik lagi. Ideal versi kita tuh nggak matching sama ideal versi anak kita. Bener, iya. Padahal sesederhana, padahal di-matchingin ya. Anak kita tuh nggak minta loh dimasakin ala catering hotel bintang 5 atau yang kayak seru banget masakannya banyak gitu. Tapi sesederhana kayak Ryoji ini maunya cuman aku diajak main aja gitu sama ibu gitu, main-main polisi-polisi harus jadi kayak tadi superhero gitu. Itu udah happy. Nah, kalau ngomongin superhero, pas banget bulan November adalah bulan pahlawan. Nah, karena kan kita tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Siapa sih pahlawan versi kamu Zi? Pahlawan versi aku. Sekarang ya, pahlawan versiku kayaknya neneknya anak-anak. Baru aku mau bilang. Siapa lagi? Apakah mama kamu yang selalu mendampingi dan mendampingi Zizi dan juga anak-anak? Bener ya ternyata. Iya deh kayaknya. Panggilannya Pupung alias Opung. Oh, Pupung. Pupung sih my hero. Kalau nggak ada Pupung aku nggak ngerti deh gimana Mbak Enji, nggak bisa. Mungkin aku akan baby blues lagi for the second time karena nggak bisa ngapa-ngapain, bingung mau nitipin ke orang. Masa ada pengasuh tapi beda namanya juga kasih sayang seorang nenek dan keluarga kan beda gitu. So Pupung is my hero. Jadi Hari Pahlawan hari ini didedikasikan Zizi untuk Opung alias Pupung ya. Bener-bener setuju sih ya. Memang kadang-kadang kita tuh suka take it for granted sama apa yang ada di sekitar kita, support system kita seperti nenek, kakek, atau mungkin juga kadang-kadang ada yang budenya atau tantenya atau omnya yang emang bisa ada di sekitar kita membantu kita untuk menjaga buah hati kita. Tuh kita suka yang ya udahlah kan ada mereka ya, tapi pas kita pikirin lagi mereka tuh our hero loh. Iya kan? Mereka kan juga pengen punya kegiatan masing-masing. Setuju banget. Zi, terima kasih banget udah sharing sama Mother and Beyond. Sama-sama. Nanti Moms juga bisa melihat obrolan Zizi dan juga foto-foto bersama Kimi dan Kana yang seru banget ada di website Mother and Beyond. Dan yang pastinya terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini, edisi Moms of the Month kita di bulan November, Sivana Leticia. Thank you ya udah ngobrol-ngobrol sama kita di sini ya. Sehat selalu. Sama-sama. Bye Moms. Bye.